Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah majelis sakuni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini dipertemukan kembali di momentum awal bulan Syawal. Tentu memanfaatkan momentum Syawal di pertemuan pertama ini, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu minal 'aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal yang sudah kita lakukan dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian yang kedua, saya maturi waktu awal ini bukan karena apa-apa, ini karena sariawan. Sariawan di ilat bagian bawah cedak untu dan ini lorot sama. Kita semua terus ngapunten kalau nanti waktu celak itu karena menangani sakit. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali, dan di pertemuan pertama setelah bulan Ramadan ini kita tidak melanjutkan terlebih dahulu untuk hadis arba'in. Saya gunakan momentum ini untuk mengkaji ulang bagian yang saya yakin panjenengan sudah paham, tapi perlu untuk diingatkan dan dikuatkan kembali. Nanti dari pokoknya itu surat An-Nisa ayat 1 ya, hubungannya nanti dengan rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 187, kemudian juga terkait dengan ayat-ayat yang sering dibacakan dalam pengajian samalan Ali Imran 133 sampai 136. Dari pokoknya di An-Nisa ayat 1. Nanti terkait dengan Al-Baqarah 183, 187, kemudian di Ali Imran 133 sampai 136. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 1. Di surat An-Nisa ayat 1 ini setidaknya ada 3 bagian. Bagian pertama
ngaji yang kedua. Kemudian bagian ketiga. Terus ada bagian bentuk Apa? Wanita itu. Di sini lalu tak kebalik salam-salaman khusus korporitas. An-Nisa ayat 1. Coklat. Masih apa? Hah? Apa tadi? Nah itu coklat. Ini sedikit. Ada 3 bagian, kemudian bagian keempat itu penutup dari ayat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada beberapa peristilahan untuk manusia yang disebut di dalam Quran. An-nas, al-bashar, basharun atau al-basharun. Ada al-insan atau al-ins. Ya, Bani Adam. Kalau digunakan istilah An-nas, manusia, maka itu menunjuk kepada manusia secara keseluruhan dengan berbagai keadaannya.
manusia seluruhnya dengan berbagai keadaan, sifat macam-macam. Kalau disebut al-basyaru atau basyarun, maka untuk menunjuk kepada manusia secara lahiriah, bentuk fisik maupun perilaku manusiawi. Kalau disebut al-insan atau al-ins, akan menunjuk pada manusia dengan potensi yang dimilikinya, positif maupun negatif. Kalau disebut Bani Adam, akan menunjuk pada manusia asal keturunan, ya, menunjuk kepada asal keturunan. Bani Adam itu anak keturunan Adam. Penggunaan kata anas misalnya surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, maka itu menunjuk seluruh manusia. Penggunaan kata al-basyaru atau basyarun misalnya ayat 110 surat Al-Kahfi, qul anna basyarun mithlukum, katakan di Muhammad, aku adalah basyarun, aku adalah manusia, mithlukum seperti kalian juga, menunjuk ya bentuk fisik maupun perilaku manusiawi secara umum. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengatakan, aku adalah manusia sebagaimana kalian secara fisik maupun perilakunya. Perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Penggunaan kata al-insan atau al-ins misalnya dalam surat al-insan atau dalam surat al-a'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Penggunaan istilah Bani Adam misalnya di surat Al-Isra surat ke-17 ayat 70, walaqad karramna Bani Adam, sungguh kami telah muliakan Bani Adam, anak keturunan Adam. Itu menunjuk kepada asal manusia, asal penciptaan manusia, dari anak keturunan Adam. Nah, sekarang kita terapkan di ayat ini. Ayat ini menggunakan kata nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti yang dimaksudkan manusia siapa? Seluruhnya tanpa kecuali, dengan berbagai keadaannya, dengan berbagai sifatnya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang baik, yang buruk, semuanya tanpa kecuali. Nah, maka seruan ini tertuju pada seluruh manusia. Untuk apa? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Allah memilih istilah Rabb, tidak langsung menunjuk Allah. Nanti akan disebut Allah pada kalimat berikutnya. Di awal
Di awal kalimat digunakan kata rob. Sebetulnya itu ittaqullah, tapi Allah gunakan ittaqu rabbakum. Karena manusia yang diseru kemudian diperintahkan untuk bertakwa, takwanya kepada siapa? Kepada Rabb. Takwa dalam makna yang umum kita pahami adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Secara ringkas kita sebut ketaatan, kepatuhan. Diperintahkan seluruh manusia untuk taat, patuh kepada siapa? Rabb. Penggunaan kata Rabb ini agar nanti manusia ini paham memang tidak ada yang lain untuk dipatuhi, ditaati kecuali Dia yang disebut sebagai Rabb ini. Apa makna Rabb itu? Kita sudah pernah pelajari makna Rabb mawar, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta, pemberi rezeki seluruh makhluk. Ya. Maka perintah untuk taat ini tertuju ya kepada taat kepada siapa? Yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki seluruh makhluk. Jadi sangat beralasan dan logis, bisa diterima akal sehat kalau ketaatan, kepatuhan itu kepada yang mencipta, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki. Benar enggak? Yang mengadakan kita itu siapa? Allah. Maka taatnya kepada Allah. Tanpa Allah kita nggak ada. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Kalau bukan Allah, siapa yang ngasih rezeki? Maka ketaatannya pada Allah. Yang memiliki siapa? Allah. Tapi nggak disebut terlebih dahulu Rabb kepada Rabb. Nanti pada bagian berikutnya baru disebut kata Allah. Karena Rabb itu tidak lain adalah Allah. Tapi logika pemahaman ini diajarkan terlebih dahulu. Semestinya manusia itu taat, patuh, tunduk kepada Rabb-nya, kepada yang menciptakan dirinya, kepada yang memiliki dirinya, kepada yang menguasai, kepada yang mengatur alam semesta, kepada yang memberikan rezeki. Nah, ini sekaligus koreksi terhadap praktek kesyirikan yang mereka taati, mereka patuhi, mereka tunduki. Itu perannya apa terhadap diri mereka ini? Menciptakan enggak? Memiliki tidak? Bahkan keberadaan sesuatu yang disekutukan selain Allah itu diadakan oleh manusia itu sendiri kan? Sakit dipahami kan? Ini sekaligus koreksi bagi manusia yang melakukan kesyirikan, yang ditaati, yang dipatuhi, yang diagumi, yang disembah, yang diibadahi itu siapa? Punya peran apa terhadap dirinya? Kok yang manut tenanan ini mengenai apa? Bagi-bagi apa? THR. Kok dinuti itu? Ini ampo. Nah, lalu di antara makna Rabb tadi disebutkan ini salah satu saja. Jadi makna Rabb ada Khaliq, Mudabbir, Razik, Malik. Ya. Disebut salah satu saja, Khaliq. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari diri yang satu.
Allah tidak memberitahukan bahwa eksistensi keberadaan onone kowe, adanya manusia itu karena dia yang mengadakan. Perintah bertakwa pada bagian pertama ini dengan kesadaran bahwa yang mencipta mengadakan kita adalah Dia. Dari diri yang satu Allah ciptakan pasangannya, wa khalaqa minha zaujaha. Dari pasangannya ya satu, kemudian ada pasangannya ini kemudian dikembangkan, beranak keturunan, wabatta minhuma, kalau dalam terjemahan itu dia memperkembangbiakkan, jadi manusia menjadi berketurunan, rijalan katsiran wa nisaan, menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak jumlahnya. Terus yang jeneng menungso jumlah pun kathah sangat menika. Sekarang jumlahnya pinten ana sing ngitung. Itu yang mengadakan adalah Allah dengan mekanisme berketurunan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan ini tidak ada yang bisa mengingkari. Menungso niku wonten terus kemudian napa berketurunan, semua sudah mengakui hal itu. Dan sanese Gusti Allah mboten saged selain sanese Gusti Allah, selain manusia tidak ada yang bisa melakukan ini. Mekanisme keberadaan manusia hingga ia berjumlah sedemikian banyaknya itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam sistem reproduksi itu. Manusia pertama diciptakan dari tanah dengan kalimat kun jadilah, mayakun maka jadilah. Pada berikutnya Allah ciptakan pasangannya, kemudian berketurunan. Nanti disebutkan mimma ini dari air yang hina, ya, sperma. Kemudian nanti ada proses yang disebutkan lebih detail. Maka bertakwa kepada yang mencipta dan mengatur manusia sedemikian rupa ini menjadi sangat layak semestinya dilakukan. Nah, nanti lihat di ayat di sini ya. Ada Quran surat Al-Baqarah 21 sampai 22. Penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berketurunan demikian banyak sampai menjadi generasi ke generasi. Dari satu umat ke umat berikutnya disebut dengan 20 tahun. Ya ayuhan nasu bikurah katun alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum
anzala minas sama'i ma'an. Turunkan air hujan. Fa'akhraja bihi, lalu dengan air hujan itu menumbuhkan minat tamarat berbagai buah-buahan. Jadi Allah mencipta manusia bukan kekosongan dari apa-apa, diberi segala yang dibutuhkan, tempat yang nyaman untuk duduk, tinggal, berketurunan, langit, wasama binaan, diterjemahkan apa itu? Bina itu bangunan. Bangunan itu terdiri dari beberapa unsur. Nah, ini kalau mau dicermati, diteliti, atau kita memanfaatkan penelitian orang tentang langit, pernah saya lontarkan pertanyaan, jadi langit itu apa? Jangan terus naik, itu yang jenenge langit ini. Orang entah itu. Maka mudahnya langit itu batas terjauh dan bisa kita lihat. Tapi sebetulnya memang bumi itu dilapisi, ada lapisan-lapisan yang menyelubungi. Maka disebut binaan, bangunan. Dan fungsi lapisan-lapisan ini memang melindungi manusia dengan seluruh makhluk yang hidup di bumi. Ada perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bukan hanya menyediakan tempat, ya, tetapi juga memberikan tempat yang baik, nyaman untuk tinggal, kemudian diberi perlindungan sehingga manusia bisa selamat dari kemungkinan celaka. Terus diturunkan hujan, wa anzala minas sama'i ma'an. Wa anzala, dan dia Allah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Ya, air yang diturunkan dari langit, air hujan. Fa'akhraja bihi, lalu dia Allah akhraja mengeluarkan bihi dengannya, dengan air hujan tadi, minat tamarat, berbagai macam buah-buahan. Air hujan turun ke bumi, diserap oleh tanah, menumbuhkan berbagai tanaman, menghasilkan buah-buahan, rizqan, sebagai rizki lakum, untuk kalian. Nah, fasilitas ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Kepada yang melakukan ini semua, semestinya kita ini bertakwa, semestinya kita ini menyembah, beribadah, mengabdi, bukan datang sana sih, tidak kepada yang lain. Jadi nanti ada motivasi, dorongan bertakwa, dorongan beribadah kepada Allah dengan alasan. Lalu pada kalimat kedua setelah ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum sampai obat tarijal katsir wa nisa, terus wattaqullah, diulangi perintah itu bertakwa, tetapi dengan langsung menunjuk kata Allah, tidak lagi pakai Rabb. Maknanya Allah ini menjadi penjelas Rabb itu tidak lain adalah Allah. Tatkala diberitahu Rabb itu adalah Allah, setiap kita akan menerimanya. Saben menungso mesti ngampi. Kalau saged ngoten nggih, sebab fitrahnya memang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 172 surat Al-A'raf, Allah berfirman, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ini belum lahir di dunia, masih di alam rahim. Allah sudah mengambil persaksian, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Belum dikenal ke Rabbipun.
Qalu bala syahidna, semua menjawab bala syahidna, benar ya Allah engkau Rob kami. Terus pun kapan kita menikah Rob kula sami niku Gusti Allah. Maka tatkala diberitahu dialah Allah Rob kita, niku cepat nampi. Karena fitrahnya memang bertauhid, mengakui Allah sebagai Rob kita. Maka sebetulnya beriman itu lebih mudah, sedangkan kafir atau mengingkari itu luwih susah. Karena fitrah manusia itu menerima keimanan. Ya. Fitrah manusia itu beriman. Jadi lebih mudah ngajak mereka untuk beriman sebetulnya. Ini faktanya. Ya. Ini faktanya. Kalau manusia itu susah diajak beriman karena fitrahnya tertutupi oleh banyak kotoran dosa. Faktor kotoran itu yang membuat sulit untuk bisa menerima iman. Kalau tetap bersih fitrahnya itu tidak terkotori oleh dosa, maka mudah beriman. Nah, karena itu Nabi menjelaskan ada faktor lingkungan yang memberikan pengaruh terjaga, terpeliharanya fitrah itu atau kemudian owah saking fitrah itu. Itu karena faktor lingkungan. Lingkungan pertama yang pasti memberi pengaruh adalah kedua orang tua. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yunasiranihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu adalah tauhid. Fitrah itu tauhid atau Islam, itu merujuk ayat ini apa ayat 30 surat Ar-Rum. Fa abawahu, lalu kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, atau menasranikannya, au yumajisani, atau memajusikannya. Baik. Jadi kemudian kalimat berikutnya langsung menunjuk kata wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maka berarti Rabb tadi adalah Allah, kemudian ditambah kalimat berikutnya alladzi, yang tasaaluna, kalian saling meminta bihi, dengannya, dengan nama Allah tadi. Yang dengan namanya kalian saling meminta, apa itu maksudnya? Orang Arab itu dalam komunikasi lisannya sering mengucapkan ini, as'aluka billah, as'aluka billah, aku memintamu dengan nama Allah. Itu tradisi lisan orang Arab. Nah, orang Arab itu biasa menyertakan nama Allah dalam komunikasi lisan mereka. As'aluka billah, wallahi. Itu saya. Dulu pernah kita sampaikan kata wallahi. Orang Arab dalam komunikasi lisan nek ngendikan wong Arab mereka dengan kalimat wallahi, yang kalau kita terjemahkan itu demi Allah, itu maknanya tidak selalu berarti sumpah. Ya. Orang Arab menggunakan kata wallahi itu untuk menguatkan atau menekankan sesuatu, tidak selalu maknanya sebagai sumpah. Karena itu nanti turun ayat 89 surat Al-Maidah, yang Allah hukumi sebagai sumpah hanyalah apa yang kalian sengaja kalian niatkan sebagai sumpah. Ini karena berkaitan dengan tradisi lisan komunikasi orang-orang Arab itu dengan kata wallahi. Kata wallahi, demi Allah, tallahi, billahi, warabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah, itu seringkali digunakan untuk menguatkan sesuatu, tidak selalu digunakan untuk bersumpah. Menguatkan sesuatu ini nyata. Kalau wong Jawa niku istilahnya wong Jawa niku saestu. Niki regine gangsal itu saestu, kula mboten ngapusi. Saestu itu adalah wallahi. Dene ketemu Arab pas umroh, biasa mereka wallahi, itu maksudnya tenan saestu kula ngapusi.
Nah, maka kata Allah sering mereka pakai dalam komunikasi itu, termasuk dalam meminta, dalam bertanya, dalam berbicara. Tasa'alun itu bisa saling meminta, bisa berkomunikasi. Tasa'alun nabihi, kalian saling meminta, kalian berkomunikasi bihi dengan menggunakan namanya. Apa maknanya perintah bertakwa kepada Allah disambung dengan kalimat alladzi tasa'alun nabihi, yang dengan namanya, dengan menggunakan namanya kalian saling meminta, kalian saling berkomunikasi. Maknanya bertakwa kepada Allah ini juga mesti terwujud, harus terwujud dalam interaksi sosial. Anggenipun takwa menika ugi nalika bebrayan kalian kathah tiyang. Bertakwa kepada Allah itu harus juga terwujud dalam pergaulan di antara sama manusia. Ya, tidak bisa dilepaskan dari takwa kita kepada Allah. Maka kalau saat bergaul dengan manusia, ketemu yang lebih tua ya dihormati, ketemu yang lebih muda ya disayangi. Ketika berbicara, berbicaralah yang benar, yang baik, yang mulia. Melakukan sesuatu ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang dilarang, walaupun dalam pergaulan manusia ya ampun dilakoni. Itulah bertakwa dalam interaksi sosial. Nah, di bagian awal ini dorongan yang Allah sampaikan pada manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan kesadaran sing nganake awake niku Gusti Allah, sing maringi rezeki Gusti Allah, sing duweni Gusti Allah, maka ya takwanya pada Allah. Kemudian tatkala bergaul dengan manusia pun jangan lepas dari ketakwaan kepada Allah. Wujudkan takwa kepada Allah itu juga dalam pergaulan kita bersama dengan manusia. Karena disitulah kemuliaan akan kita capai saat takwa ini membersamai di ketika kita berinteraksi bersama dengan manusia. Kita bisa baca di surat Al-Hujurat ayat 13, surat ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, paling yang terakhir itu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada tambahan informasi di situ, manusia dengan sekian banyaknya, ya, demikian banyaknya jumlah manusia itu ada suku-suku ya yang berbeda-beda. Lita'arofu untuk ta'aruf, saling mengenal, ada interaksi sosial. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan tadi agar ada interaksi satu dengan yang lain, saling mengenal. Nah, tetapi kemuliaannya bukan pada perbedaan-perbedaan tadi. Tidak sing putih luwih apik timbang sing ireng, tidak mesti yang bahasanya ini lebih baik dari yang itu, tidak, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang paling mulia di antara kalian. Dalam interaksi yang kalian lakukan itu kemuliaan lebih kepada takwa kalian kepada Allah, penilaian pada takwa. Nah, jadi pada bagian kedua ini perintah bertakwa dalam interaksi sosial yang kita lakukan. Jadi kalau kemudian coba
terapkan dalam makna hikmah sawalan itu apa yang sudah kita bangun ya, selama bulan Ramadan dalam bentuk ketaatan kepatuhan kepada Allah, baik dalam puasa, sholat, zikir, doa ya, dan sebagainya, itu harus terwujud dalam bentuk takwa saat berinteraksi dengan manusia. Apa takwa kepada Allah dalam interaksi manusia ya tadi? Menghormati, menyayangi, memberi, peduli dan sebagainya. Sehingga ketakwaan, ibadah, ketaatan, keberagamaan itu nanti akan dinilai pada saat manusia berinteraksi secara sosial ini. Wis bener napa dereng anggenipun netepi tuntunan, sudah teranggap sebagai orang yang benar-benar takwa kepada Allah atau belum, itu dilihat saat dia berbaur dengan banyak orang. Nah, ini kembali di surat Al-Ma'un itu ada orang yang meskipun melakukan ritual sholat al-musallin, dia tetap tidak teranggap sebagai orang yang benar-benar beragama. Dia malah disebut pendusta agama. Kampanye beragama tapi ternyata berdusta saja. Kenapa? Sebab saat berinteraksi secara sosial tidak tampak ketakwaan pada orang. Menghadirkan anak yatim, tidak mau menganjurkan orang lain memberi makan pada orang miskin. Tidak ada ketulusan, keikhlasan alladzina hum yura'un riya wa yamna'una al-ma'un, tidak punya kontribusi untuk bermanfaat bagi orang lain. Di mana takwanya saat berinteraksi dengan manusia? Enggak ada. Maka yang dia lakukan itu bukan ketulusan, itu kepura-puraan. Ya, kebohongan, dia pendusta agama. Dulu kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tepat sekali menggunakan ilmu untuk apa? Membangkitkan kesadaran orang tentang makna beragama itu. Dia seringkali bertanya pada orang, kamu sudah merasa beragama? Sudah. Apa agamamu? Islam. Ukurannya apa beragamanya? Coba dibaca sobat. Ukuran beragama bukan sekedar sholat, bukan sekedar syahadat, tapi kepedulian dan kontribusi kita saat bergaul dengan manusia. Maka dilakukan upaya penyadaran secara nyata dalam bentuk gerakan sosial, penyadaran secara konsep teoritis lewat gerakan pendidikan, penyadaran secara aplikatif dibuat gerakan-gerakan sosial. Walaupun orang senang materi Muhammadiyah satu persatu. Iya, sekali ya Pak ya. Memangnya pecah-pecah. Kamu saking mulai cutting gitu. Tenang aja, masih ada foto. Disikat habis. Terus bagian ketiga, perintah untuk silaturahim. Ini diantara yang dikeluarkan dari makna umum interaksi dengan manusia itu, ya mesti bertakwa pada Allah. Diantara wujud takwa itu menyambung hubungan persaudaraan, wal arham, dan sambunglah silaturahim. Dikeluarkan dari perintah umum untuk menunjukkan pentingnya persoalan ini. Karena nggak mungkin kita bertakwa kepada Allah tapi hubungan sosial itu rusak. Bukan mungkin, gitu. Nggak mungkin kita benar-benar bisa bertakwa pada Allah dengan benar dan utuh kecuali hubungan sosial itu harus bagus. Mengenai jodohnya ketemu lagi loh.
Kemauan mau menolong nggak mungkin kata mereka. Jadi dengan kata lain orang jutaan itu tidak bertakwa. Nggak bertakwa. Nggak tahu. Atau sangat lemah keimanannya. Kita mungkin tidak menafikan sama sekali ya, namanya tingkatannya. Dan belum sampai pada satu tingkatan iman yang bisa menggerakkan dia untuk patuh sepenuhnya baik. Atau jutaan sama Jokowi. Wajib itu bertakwa apa orang? Wajib di. Kalau kita sudah berusaha untuk baik, tapi ternyata dia nggak mau, itu gimana? Ya urusan dia dengan Allah, kita nggak berusaha sama sekali. Dijutai apa-apa, neng ojo jutai gitu ya. Kepentingan kita bukan dengan orang, tapi dengan Allah. Kita dekati dia mah layu. Iya. Sebetulnya nggak usah dibenci tapi dimesaki. Wal arham dan sambunglah silaturahmi. Berarti Monas apa tuh? Terkait jutaan ini kalau itu perceraian itu termasuk tidak bertakwa. Ada ya, perceraian itu karena ada hal-hal yang memang itu diperbolehkan oleh syariat dengan alasan yang dibenarkan. Sehingga Nabi menyebut at-tolak, ya tolak itu adalah abghadul halali ilallah. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah halal. Halal artinya tidak berdosa tapi Allah benci. Karena itu rentetannya banyak dan bisa merusak konstruksi sosial itu bisa rusak. Atau dengan kata lain silahkan bercerai tapi tidak boleh jutaan gitu. Bercerai itu Angel. ada benci ya Pak? Itu kalau ada benci itu ya? Bisa membencinya sampai kapan Pak? Ya sebaiknya nggak usah cerai. Enggak, membencinya sampai kapan? Oh, tapi kan diperbolehkan. Ya boleh, tapi dibencinya itu loh. Bila dia dibencinya berarti kan di tempatnya kurang. Berarti kan nggak dianggap gimana rasanya. Berkaitan dengan Sampai dia pulang. Rembetnya kedawan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami ingin menanyakan Pak Sigit, seperti yang tadi Bapak Sigit jelaskan mengenai ketakwaan manusia kepada Allah. Nah, saya itu punya teman saya itu sudah koma selama 3 bulan. Nah, bagaimana dia menjalankan sholat? Apakah dari keluarganya yang dia sholat untuk yang sakit itu, ataukah pada saat-saat jam-jam sholat dia dikasih moral untuk sholat? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah pahala sodako, mengenai pahala sodako, apakah kalau suami itu bersodako, si istri itu dapat pahala dari suami yang bersodako? Demikian sebaliknya, kalau istri yang bersodako, apakah pahalanya itu juga mengalir pada suami? Demikian Pak Dia, semua penjelasan saya. Pertama tentang orang yang koma tadi. Iya. Prinsip yang mesti kita pahami, perintah Allah kepada hamba-hambanya itu pertama aspek kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kemampuan tidak dimiliki, maka dia tidak dituntut untuk melakukan. Okay. Sehingga nanti ada rincian dalam hadis, orang yang tidur sampai dia terbangun, okay. Orang yang pingsan sampai dia siuman, orang yang tidak tahu sampai kemudian dia tahu. Nah, karena pada saat tidur orang tidak punya kemampuan wong turu kok. Kecuali sudah dibangunkan, lalu kesadaran itu ada bahwa dia terkena kewajiban. Kayaknya orang kalau tidur ya nggak wajib sholat wong turu. Ya, sehingga kalaupun bangun kesiangan,
subuh ya Ramadan itu jam 4 jam 3 pun wungu gitu. Begitu syawal kok jam 8 agak tani. Benar-benar tertidur, saat tidur memang nggak kena kewajiban wungku. Maka begitu bangun, sholat tetap harus dia lakukan. Iya, kewajibannya berlaku saat dia sadar. Oke. Walaupun yang tangi masih berluhur, walaupun kebangetan jangan. Tetap harus dilakukan. Tadi sempat bangun terus tidur lagi, ya dosa berarti ada kesengajaan atau tidak segera melakukan. Dia sempat sadar harusnya bangun, harusnya segera sholat. Dengan sengaja dia tidur lagi, ada dosa di situ. Walaupun tetap kena kewajiban, nanti bangun tetap harus sholat. Kalau ini Mas, kalau sakit karena bius, dia sadarnya melewati 2 waktu sholat, baru sadar itu ya. Itu padahal melewati waktu sholat yang tidak bisa dijamak, itu bagaimana? Ya. Jumhur ulama menjelaskan kalau masih dalam 24 jam ya, dalam satu hari yang sama, lalu ia sadar atau bangun, ya, maka sholat yang terlewat itu tetap harus dilakukan. Ya. Walaupun tidak bisa dijamak, ya tetap dilakukan di qadha karena adanya uzur tadi. Ya. Tapi kalau sudah lewat dalam satu hari baru kemarin, di situ ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Termasuk orang yang mungkin sampai bertahun-tahun tidak sholat baru kemudian sadar mengganti sholat, maka di situ ada pendapat yang wajib mengqadha, ya. Ada pendapat yang tidak mengatakan tidak wajib mengqadha. Itu 2 pendapat. Tapi kalau masih di hari yang sama, seluruh ulama sepakat dia wajib mengqadhanya. Sudah lewat dari 1 hari, berbeda pendapat utama di sini. Ya. Nah, alasan pokoknya sebenarnya sholat itu ibadah yang dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa ditinggal, tidak boleh ditinggal. Sampai saat perang pun ada perintah untuk sholat kan? Berarti kasusnya Al-Walid itu ambil Pak ya, enak ya Pak ya? Yang mana? 17 tahun tidur itu. Oh, ya kalau memang tidur betul-betul nggak sadar nggak kena kewajiban. Cuman yang terlewat wajib diqadha atau tidak itu masuk di khilaf bainal ulama, di perbedaan pendapat ulama. Yang mana? Jadi teman saya itu nggak wajib untuk sholat dan sebagainya. Nah, yang tadi koma tadi dia tidak punya kemampuan loh, tidak terkena kewajiban sholat. Hanya nanti komanya berapa lama gitu kan? Kalau masih dalam 1 hari kemudian sadar masih mungkin dan mampu melaksanakan sholat, kerjakan sholat yang terlibat dalam 1 hari. Sudah itu tidak ada kewajiban. Salah satu pendapat itu nih, satu pendapat tidak terkena kewajiban untuk mengqadha nggak perlu mengqadha. Ya pendapat yang lain mengqadha itu ada 3 pendapat. Sama yang saya dapat tadi. Terus yang kedua sedekah. Jadi sedekah gimana? Kalau sedekah suami apakah istrinya dapat pahala? Kalau sedekah istri apakah suaminya dapat pahala? Prinsipnya amal itu terwujud bisa jadi bukan hanya karena 1 orang. Siapapun yang terlibat dalam amal soleh maka mereka bekerja sama dalam melakukan amal kesolehan dan bersama-sama dalam mendapatkan pahala dari Allah. Maka ini keuntungan sholat berjamaah. Ya. Dengan sholat sendirian kualitasnya ditentukan oleh kualitas dengan sendirian pas sholat. Tapi kalau sholat berjamaah imamnya bagus, sholat berjamaahnya itu kualitasnya baik, jadi nek sholat dhewe rapi dadi apik kan. Nilainya jadi tinggi. Ya, karena katut jamaah. Jadi kalau imamnya jelek, nah, imamnya jelek, ya dia nanggung dosa rusaknya sholat berjamaah itu. Sing dosanya paling akeh imam. Tapi makmum punya kewajiban mengingatkan imam kalau keliru atau salah. Nah sekarang dalam rumah tangganya dan suami istri lagi
dewe-dewe apa di situ ada kerjasama, saling mengingatkan, saling memotivasi. Kalau ada kerjasama dalam melakukan amal soleh, setiap beramal soleh sing nglakoni bojone sing istri maupun suami itu untuk ganjaran kabeh. Termasuk anak-anaknya ya. Iya. Nah ini pentingnya seluruh unsur dalam keluarga bekerja sama, suami, istri dan anak-anak. Kehidupan berjamaah itu bukan hanya pas sholat, keluarga, masyarakat. Maka setelah aman wa amru sholihat kemudian wa tawassolihat, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, saling menasihati untuk menepati kesadaran, sehingga kita mendapatkan pahala berjamaah. Dan perintahnya memang begitu, wa'tasimu bihablillahi jami'a, ayat 103 surat Al-Imran. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama jami'a, semuanya bersama-sama. Terkait dengan sholat berjamaah tadi kan memang pahalanya lebih banyak ya. Yeah. Apakah itu tidak menimbulkan keirian para kaum wanita? Karena katanya kalau wanita itu sebaik-baiknya sholat itu di rumah dan di dalam kamar dan tidak terlihat sampai segitunya gitu loh. Nah itu kan bagaimana itu? Apakah menjadikan iri ya, laki-laki bisa berjamaah kalau cewek sebaik-baiknya sholat itu kan di dalam rumah gitu loh. Itu bagaimana? Apa yang disebut di dalam dalil ya, dengan apa yang difahami dari dalil itu dua hal berbeda. Okay. Apa yang disebut di dalam dalil, kalimat, kata, hurufnya sama persis, tapi bisa jadi difahami berbeda. Maka pemahaman terhadap dalil itu tidak sama persis dengan dalil itu sendiri. Maksud saya yang sampaikan Pak tadi adalah di antara pemahaman tentang masalah sholatnya wanita. Padahal dengan dalil yang sama. Dulu pernah kita sampaikan tentang sholatnya wanita. Dalilnya begini, ya. La tamna'u ima'akum masajidallah. La tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kalian halangi, jangan kalian cegah ima'akum. Ima itu bentuk jamak dari amatun. Amatun itu budak perempuan. Kalau budak laki-laki abdun. Okay. Jangan kalian halangi budak-budak perempuan kalian dari masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat yang sama di hadis ini difahami berbeda. Sebagian ulama memahami begini, jangan kalian halangi, jangan kalian cegah. Kalau bahasa umumnya wanita-wanita kalian dari masjid-masjid, atau kalau ke masjid jangan dihalangi. Kalau wanita mau ke masjid jangan dihalangi. Pemahaman pertama, oh kalau begitu wanita itu lebih baik di rumah, tapi kalau di masjid jangan dihalangi. Bisa dipahami gitu ya. Tetapi ada pemahaman kedua, jangan halangi wanita-wanita kalian kalau mau ke masjid. Maknanya jangan halangi mereka untuk mendapatkan pahala yang besar sebagaimana laki-laki. Karena umumnya yang keluar rumah itu laki-laki. Maka khusus untuk sholat berjamaah ini jangan halangi perempuan untuk mendapatkan keutamaan sangat besar. Berarti di situ mana yang kedua adalah sama-sama mendapatkan pahala yang besar dengan sholat berjamaah. Bisa dipahami juga kan? Dan pemahaman kedua pun mendapatkan penguatan dari dalil-dalil yang lain. Dulu saya sampaikan, faktanya di masa Nabi masih hidup, Nabi mengimami sholat berjamaah, itu makmum perempuan juga ada. Tahu dari mana? Dari hadis Nabi sendiri. Nabi mendikau khairus sufufir rijal, khairus sufufin nisa. Sebaik-baik saf laki-laki paling depan, sebaik-baik saf perempuan paling belakang. Berarti ada saf perempuan karena mengimami. Bukti pertama. Bukti kedua, di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi sampai sekarang masih ada, tidak dihilangkan. Ada babun nisa, pintu khusus ke wanita. Berarti wanita ada akses untuk masuk. Gitu.
Tapi tetap saja itu ikhtilaf, ulama berbeda pendapat apakah wanita lebih baik di rumah atau sama sebagaimana laki-laki lebih baik di masjid. Ya. Nah, pemahaman penengahnya adalah tetap nggak bisa disamakan wanita karena punya tanggung jawab besar juga di rumah. Ya. Artinya kalau semua dituntut ke masjid semua, urusan rumah kacau mungkin. Dalam kondisi di mana wanita itu punya beban tanggung jawab di rumah yang banyak, maka sholatnya di masjid itu lebih baik, ya di rumah itu lebih baik ketimbang di masjid. Dan nilai pahalanya sama dengan laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Gitu. Tapi kalau serang di tanggungan, di orang yang dikhawatirkan, maka sama sebagaimana laki-laki untuk mendatangi sholat berjamaah. Gitu ya. Baik. Maaf sedikit Pak Ustaz. Pas waktu maghrib itu kebetulan, ya kan saya kondisi tubuh saya sakit. Nah ini saya mau berdiri aja susah karena saya sholatnya sambil duduk. Nah, mau sholat itu pas waktunya maghrib itu saya nggak susah mau sholat. Nah, kemudian waktunya isya baru agak enak badan. Nah itu bagaimana? Terus saya melakukan sholat itu istilahnya nyaur utang dulu, maghrib dulu atau isya dulu. Terima kasih Ustaz. Pas maghrib jenengan sakit nggak bisa berdiri, susah untuk berdiri. Tapi kalau lenggan atau baringan sakit betul. Kesakitan tidak bisa melakukan gerakan apapun. Ya maka harus diatasi rasa sakitnya terlebih dahulu. Walaupun nanti sampai datang waktu isya atau lewat dari waktu maghribnya tetap dilakukan. Tetap maghrib dulu. Tetap maghrib dulu baru isya. Jadi jamak itu maghrib sama isya, walaupun di waktu isya tetap harus maghrib dulu. Zuhur asar, ya di waktu asar tetap zuhur dulu baru asar. Jadi hanya berkaitan dengan penunaian waktunya saja. Disebut takdim kalau di waktu sholat yang pertama, disebut takhir kalau penunaiannya di waktu yang kedua. Yang urutannya tetap sholat yang pertama dulu baru sholat. Oke. Baik, ini penutupnya, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Ini penting ya. Setelah perintah bertakwa tadi, kemudian ditutup sungguh Allah mengawasi kalian. Dan jenengan ngertos leninda ke amal itu nembe diawasi. Maka pasti kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan terus menerus selama diawasi, terus nindaki dawuh selama diawasi kita akan terus melakukan apa yang diperintahkan, betul betul. Ya. Maka ini mengandung isyarat agar bertakwanya itu terus menerus, selalu senantiasa bertakwa, istiqomah di sini. Takwa menika tidak hanya di tempat tertentu, di waktu tertentu, di keadaan tertentu, tapi di semua tempat, di semua waktu, di semua keadaan. Teras anggenipun netepi dawuh. Nah, ini yang saya kemudian hubungkan nanti di ayat 183 sampai 187 ya, Bapak. Sebelum itu memiliki dari kampung ya. Ya, tapi nanti kita cermati di penutup ayat 183 dan di penutup ayat 187. Di sini disebut la'allakum tattaqun. Di sini disebutkan la'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun. Di sini la'allahum yattaqun. Tattaqun maupun yattaqun
itu bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan atau akan dikerjakan. Dengan kata lain, ini menunjuk pada perbuatan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, sedang akan teras. Jadi takun maupun yatakun maknanya terus menerus bertakwa. Dalam konteks berpuasa, maka puasa itu menjadi sarana untuk membentuk keistiqomahan. Sebagaimana perintah di ayat 1 surat An-Nisa agar terus menerus bertakwa, maka puasa akan berfungsi untuk membentuk pribadi yang demikian. Penguatnya nanti amal-amal lain yang disebutkan di dalam rangkaian ayat ini. Ada zikir, ada doa, ada iktikaf, ya. Oke. Sementara kita selesaikan, kita tutup pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kajian khusus Syawal ini. Mohon maaf dan kurang salahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.